Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, ya pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Pertama-tama Om Begawan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Ngompolers yang merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, tentu Om Begawan di sini yang kadang ada salahnya, bikin viewer nesu, tersinggung, atau kadang-kadang sakit hati. Dengan rendah hati mohon maaf. Tapi beneran nggak ada niat untuk semua itu. Ya seperti sudah tak tegaskan di banyak episode, ngomongin politik di Ngompol ini ditujukan untuk ngerti politik dari sisi yang lain. Perspektif yang bisa jadi nggak dipikirkan sama yang lain. Jadi Om Begawan memberikan pendapat yang lain dari sudut pandang yang lain. Biar masyarakat jadi cerdas. Jadi ojo neh saya ini buat nyakitin Ngompolers atau buat jatuhin politisi-politisi itu saja, nggak ada maksud tertentu. Apalagi membenci, nggak ada. Nah di suasana lebaran seperti ini, sembari nikmati kue-kue yang di meja, atau lagi di teras di rumah kampung sambil ngopi, ngobrol sama saudara dan tetangga, nunggu acara halal bihalal, Om Begawan mau bahas satu program Prabowo yang akan direalisasikan besok bulan Juli. Itu namanya Koperasi Desa Merah Putih. Ini program yang mak jegagi tiba-tiba muncul setelah pemerintah berjalan. Jangan lupa Menteri Koperasinya itu adalah Budi Ari yang sekarang lagi banyak masalah, baik masalah korupsi, masalah judi online dan sebagainya waktu di Kominfo ketika dia jadi menterinya. Nah, sekarang jadi Menteri Koperasi. Lu silahkan yang sergap googling waktu kampanye, apa pernah ada gagasan ini diajukan atau disampaikan oleh Pak Prabowo atau wakilnya? Tak jamin nggak ada. Ini presiden kita, nih, tak pikir-pikir, susah banget lepas dari kemiliterannya. Gaya militernya itu susah untuk lepas. Meski apa-apa kudu seragam, meski sama. Sampai koperasi saja mesti seragam. Ya, ini Koperasi Merah Putih. Dan koperasi itu ditargetkan berdiri di hampir semua desa. Sekitar 70 ribuan itu desa di seluruh Indonesia. Apa iso? Apa gampang? Yang pasti munculnya ide pembentukan koperasi ini, Om Begawan blas ora setuju. Karena pengalaman koperasi beberapa tahun saat ini bluk semua. Ada banyak banget alasan kenapa Om Begawan tidak setuju. Yang bisa Om Begawan sodorkan. Mengapa gagasan ini mesti kita buang? Seorang kepala daerah, seorang kepala negara, fokus saja pada hal-hal yang mensejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya. Bekejarlah dalam konteks negara, bukan di masalah mikro. Sing cilik-cilik tuh remeh-remeh ini beneran gagasan Prabowo atau maunya Jokowi ini? Kalau kita ada hubungannya dengan kemauan Pak Jokowi ini. Ya maaf bila terbersit di pikiran Begawan. Motif pembentukan koperasi ini berawal dari bisik-bisik Jokowi loh. Mengapa begitu? Ini analisa Begawan tidak nuduh. Kan yang mengomandoi implementasinya itu Menteri Koperasi. Tahu kan itu Budi Ari? Wong sa Indonesia Raya tahu banget sopo dia itu Budi Ari. Itu bekas ketua umum relawan Projo, relawannya Jokowi. Jelas banget. Budi Ari sama Jokowi itu kayak apa hubungan mereka? Lawang hingga ganti presiden saja dia gak diganti, mesti gak terlihat. Waktu menjabat jadi Menkominfo, punya prestasi belas rene, malah sekarang meninggalkan banyak masalah di Komdiki. Yang kedua, ya punten-punten ini atuh mah, koperasi desa ini akan dibentuk di 70 ribu desa dengan modal awal 5 miliar. Bayangkan ini. Sehingga total dibutuhkan duit 350 triliun untuk menyiapkan anggaran koperasi di setiap desa. Hobo iso. Apa paling-paling runyam itu di desa-desa.
Bayangke gedene semono kuwi. Ayo APBN kita bisa kobol-kobol, dedel duel entek amek remuk bunyono. Lah ini saja nih pejabat kita itu udah paham nggak kondisi negara ini lagi sedang apa? Kondisi ekonomi kita lagi sedang apa? Pada ngerti nggak tentang sehatnya keuangan negara apa tidak saat ini? Bukankah semua pada ngerti toh APBN diambil 300 triliun saja untuk danantara. Efeknya kita ngerasain semua kok. IHSG sampai ngedrop blesek. Nah itu meh disudah meneh 350 triliun. Bodi jenuh kabeh wae Pak rakyatmu. Jadi kepala negara sekedar buat nyiksa rakyat, ngapain itu? Gak usah lagi lah pakai dalih sok belani rakyat, tapi programnya mau ngibulin rakyat. Para pejabat jelas pada gak terasa tuh, gak merasa tuh. APBN kepayahan, lamung pendapatannya atau gaji mereka utuh, tunjangan dan fasilitas mereka aja kok. Diambil dari APBN. Rakyat yang nanggung. Apa yang ditanggung oleh rakyat? Pembangunan tidak jalan. Mereka belas gak ada yang peduli apa yang terjadi di masyarakat. Buat apa coba? Modalin koperasi baru di hampir semua desa seluruh Indonesia. Sampai 5 miliar untuk tiap desa. Lo ingat loh, desa dapat ADD atau alokasi desa. Wes 1 hingga 3 miliar per tahun aja. Sudah semaju apa desanya? Sudah sejahtera apa desa-desa kita? Sama saja. Karena alokasi dana desa banyak buat honor sama tunjangan perangkat desa. Dan ada yang dikorupsi. Dipek kepala desa ini, kan banyak kepala desa yang masuk penjara. Gara-gara dana desa. Itu duit segitu gedenya hanya mau buat koperasi. Bunyok. Gak gampang itu mengelola koperasi. Sejarah menjelaskan bahwa koperasi-koperasi itu banyak yang habis. Apa mau ngajari korupsi? Untuk semua kepala desa. Seluruh Indonesia. Loh di sisi lain. Begawan tiba-tiba kepikiran nih partai Super TBK. Iya loh. Yang digagas Jokowi. Apa itu partai Super TBK? Partai yang kepemilikannya mayoritas sahamnya yang ada di anggota partai. Lah ini kok ya ana hubungannya karo koperasi merah putih nih dan saham. Lah kira-kira ada konsepnya dengan koperasi apa enggak ini? Koperasi kan gampang aneh, sebuah usaha bersama yang tujuannya buat mensejahterakan anggotanya toh. Ngono toh? Dan yang mau ngebentuk koperasi desa merah putih ini Budiari klop dengan apa yang mau dilakukan Pak Jokowi untuk membentuk partai TBK. Oh ini cuma hitung-hitung yang begawan. Kamu setuju? Enggak ya, rasah ngamuk. Gitu. Mau tahu berapa target pengurus koperasi desa yang mau dilatih? Ada 210.000 orang se-Indonesia. Nah, ada niat partai Super TBK yang nawarin Pak Jokowi itu. Ada koperasi desa merah putih. Jadi tugasnya Budiari, lantas perintahnya dari Prabowo, duitnya dari negara. Mantuk nggak ini? Pintere mereka itu ngabusi rakyat. Nek mbok kira suuzon, silahkan saja. Begawan dikira suuzon. Tapi tolong dengarkan atau tunggu. Rasa suuzon itu sebentar. Coba dipikirkan. Begawan akan sodorkan tuh dalih-dalih atau deretan argumentasi. Mengapa gagasan ini mesti kita tolak? Dengarkan ini. Pertama, kalau pemerintah pembentukan koperasi ini dari negara, ya nggak bisa dianggap atau disebut koperasi. No. Mengapa? Koperasi itu kan modal awalnya dari anggota. Tidak kayak perusahaan bisa dari perorangan. Atau kayak BUMN atau BUMD. Modalnya dari anggaran negara. Baik pusat atau pemerintah pusat. Loh, bukankah di desa? Kan ya ada BUMDes juga. Toh. Nah, piye jal itu? Hah? Nek modal dari negara, tidakkah itu harusnya dari BUMDes, dudu koperasi? Wah ini parah ini. Ini pertama. Lah secara konsep saja wis salah. Tidak sesuai dengan prinsip dasarnya. Anda direalisasikan. Bagaimana bisa koperasi dibentuk oleh 3 orang yang dilatih negara? Lalu ngelola duit 5 miliar yang disiapkan oleh negara. Ini bukan koperasi, ini perusahaan namanya. Kalau perusahaan apa yang dijalankan oleh 3 orang ini? Simpan pinjam,
rentenir akhirnya ini yang jalan. Andai ada modal awal, kan namanya koperasi itu butuh anggota. Proses koperasian itu nggak seperti ini, nggak kayak begini ini. Masa orang gabung jadi anggota disebabkan mau akses pinjaman. Ini apa nggak sebutannya anggota jadi-jadian ini? Itu pertama. Kedua, apakah dalam berbagai undang-undang atau peraturan soal desa, keuangan desa, pemerintah desa, kepala desa, ada nyenggol perkara koperasi desa? Nah, tanya ke Pak Kepala Desa itu, ada nggak? Dan duit 5 miliar mau dikirim ke pengurus koperasi, meskipun sudah dilatih, yakin aman dengan 3 orang tadi? Hah? Dan mesti disebut duit dari negara loh. Kabarnya pemerintah akan meminta bank-bank BUMN yang nyuntik dana. Lah kok jadi beban BUMN tuh? Uangnya dari mana BUMN sekarang aja pada ditarik itu tabungannya. Dan totalnya segede itu. Nanti bank-bank BUMN itu pakai duitnya nasabah, Pak. Nah, terus piye? Nasabah mana? Duitnya emang kayak gituin nanti di bawah dikorupsi, hilang duitnya. Ingat loh, di tiap desa hanya ada 3 orang yang dilatih ngelola koperasi. Kira-kira duit itu bakalan aman nggak? 5 miliar itu. Nek ngerti kondisi rakyat lagi kayak sekarang ini. Atau beneran mereka yang pada dilatih lalu kok ada modalnya itu bener ngurus koperasi. Dudu jadi pengurus partai super TBK misalnya di tingkat desa. Lantas dapat alokasi operasional partai 5 miliar itu. Iku aku nanya loh Mbak Gawan. Bener ini aku tanya. Kan mumpung semua belum terjadi. Kudu dipertanyakan dengan jelas. Iki sakjane ini Pak Prabowo tahu nggak ya? Kemungkinan bakal maladministrasi. Sederhana saja deh, di tingkat desa, mana ada koperasi yang masih bertahan? Coba sebutkan. Tetap ada, tapi antara desa yang banyak terdapat koperasi sama yang nggak ada koperasi, akeh sing dikit. Ini Begawan nanya tenanan nih. Mana itu dulu KUD? Koperasi unit desa yang ngurus semua kebutuhan petani atau urusan pertanian. Kan amblek tuh, ambiar, nggak ada lagi yang tumbuh. Dan pemerintah sekarang ini sudah membentuk Satgas Koperasi Desa untuk mengeklasasi, mempercepat terwujudnya Koperasi Desa Merah Putih. Walah, nek dengar dari Menkop, koperasi ini akan ngurangin atau meminimalisir rentenir, tengkulak, pinjol yang menjerat dan jadi sumber kemiskinan desa itu jari Butiari. Yakinkah begitu? Ora pangkah, pancet, tetap saja nggak akan ada perubahan. Rantai kemiskinan kita wis keliwat amblek, mengakar dan turun-temurun. Malah ojo-ojo itu modal 5 miliar tilang. Lalu tidak sedikit loh, mentalitasnya juga sama. Hobinya njile. Yang rakyat itu. Tapi bablas ngemplang, banyak itu. Jangankan rakyat yang kerjaannya kadang ada, kadang tidak. ASN bae loh. Ada yang ngutang terus ngemplang kok. Akeh itu. Lupa murah-murah nggak ingat kalau dia ngutang, kalau dia punya utang. Itu pegawai negeri yang rutin dapat gaji untuk THR barang ngelali, apalagi masyarakat yang kerjanya sok-ono sok-ora. Dan tak jamin ini, rakyat yang mau akses pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih akan berat. Tidak mudah masyarakat mengajukan tambahan modal usaha buat bayar sekolah atau kebutuhan lain. Entah ada biaya adminnya, entah harus ada simpanan pokok, belum simpanan sukarela, atau disuruh nabung jadi nasabah, dan lain sebagainya. Gimana kemiskinan mau putus kalau pinjam 1 juta, kepotong biaya admin untuk iuran wajib misal 10%, kemudian ada jasa provis, masih dipotong cicilan pertama. Ngeluwi rentenir, ngeluwi pinjol. Ora salah itu dalan. Hanya itu saja, enggak. Misalnya ada iuran sukarela 3 bulan. Akhirnya dari pinjam 1 juta hanya dapat duit cash itu paling 800. Kadang bisa 750.000. Kenapa ada iuran wajib dan iuran sukarela? Namanya saja koperasi. Yang bertransaksi mesti jadi anggota dulu. Ora iso ujuk-ujuk. Lah nek kita pinjam ke pinjol, ke bank titil atau mindring atau rentenir atau kemanakah. Kan nggak harus jadi anggota dulu. Bisa langsung cair. Lah mau pinjam ke bank saja harus jadi nasabah dulu loh.
Lah itu ojo-ojo, jangan-jangan pinjaman 1 juta jaminannya BPKB atau malah sertifikat tanah, kan ngawur banget tuh nanti. Artinya apa? Ya nanti andai koperasi Desa Merah Putih diluncurkan. Ini menurut Om Begawan loh, karena pengalaman perjalanan koperasi di Indonesia dari zaman tetek bengek dulu, Orla, Orba sampai reformasi, nggak ada yang bisa berkembang. Itu nggak akan ngefek apa-apa. Di realitasnya yang akan kayak makan bergizi nanti, atau Danantara, atau sekolah rakyat, efisiensi, ngefek ke rakyat, nggak ada sama sekali. Buktikan aja. Tapi pada ekonomi Indonesia kita malah merugikan. Feedbacknya itu malah menyulitkan rakyat. Yang jelas rencana kelahiran Koperasi Merah Putih itu bukan tanpa hambatan. Sudah ada beberapa kepala desa menolak kebijakan Koperasi Desa Merah Putih ini. Lalu dikai 1,3 miliar dana desa itu dikorupsi loh. Itu benar tuh kepala desa yang menolak itu. Mau bagaimanapun pembentukan institusi baru ini nambahi gawean Pak Kepala Desa. Dia berisiko terseret akibat nggak becusnya mengelola koperasi yang berwujud uang 5 miliar. Orang mangan nonggone, kena polute, kepala desa bayar masuk penjara, nak cilokon. Betul, kepala desa harus menolak. Kalau memang tidak siap untuk mengelola koperasi dengan awal biaya anggaran modal 5 miliar. Itu ya pesan Begawan. Salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.